1, 2, 3. Balik lagi sama Mas Bin di sini. Sekarang gue kedatangan tamu. Temen gue, sahabat gue. Kita udah kenal berapa? 3 tahun ada. 3 tahun. Namanya Mega. Coba Mega diperkenalkan. Hai, nama saya Mega. Profesi karyawan swasta. Dan saat ini berdomisili di Tangerang. Formal banget. Ibu manajer guys. Aduh, enggak guys. Enggak. Manajer masyarakat kalau kata gue mah. Kece aja ibu. Enggak. Lebay Bibin. Mega tuh apa kabar sih? Baik Bibin, baik puji Tuhan. Amin, baik ya. Ganti-ganti kantor, oke? Udah belum mah? Mencari ilmu. Oh, cari ilmu. Bayangin guys, Doi cari-cari sama kantor besar loh, bukan ada ecek-ecek loh, kantor besar loh. Lebay. Bener, nggak lebay ini. Gimana? Kenapa Bin? Coba tanya Bin. Lo tuh tambah kurus aja sekarang. Agak sarkas kayaknya ya, karena berat badan gua nambah sebenarnya. Oke, jarang ketemu soalnya ya. Iya. Semenjak ini ya, Semenjak koronces ya. Koronces. Kita jadi banyakan di rumah aja, terus ke kantor pun piket ya kita ya. Gitu deh guys, Gitu, pokoknya Bin. ya namanya pandemi, satu dunia kena. Gimana sih? Tapi tidak menghalangi persahabatan kita ya. Waduh. Kita masih tetap ngobrol, WA-WA-an. Ini mau ngobrol apa Bin? Gue ngerasa kayak aib gue bakal dibongkar di podcastnya Mas Bin gitu Bin. Lu tuh udah berapa lama sih pacaran sama yang sekarang? Sama yang sekarang? Baru Bin. Baru. Kalau official pacarannya baru bentar banget. Tapi yang sebentar-sebentar itu bakal jadi sih. Ya karena dari awal mungkin gue langsung state ke dia, oke, I'm looking for serious relationship. Jadi kalau kamu mau main-main ya better jadi teman aja. Gue kapok Bin sama yang sebelumnya kan. Jadi kayak gue tahu dia cerita ya. Ya kayak oke, no. Kalau misalnya buat main-main lagi mendingan kita temenan aja gitu. Oh gitu. Ceritanya. Jadi kalau Bibin sendiri gimana Bin? Gue agak-agak petualangan cintanya Mas Bin. Petualangan sih, kayak gue selalu dapet yang beda agama Mega. Iya Bibin. Itu sih masalah gue ya. Itu kayaknya cerita lama. Iya, cerita lagu lama kita gitu. Gue tuh selalu dapet yang beda agama, dan yang terakhir juga beda agama, dan sekarang gue lagi dekat sama cewek juga beda agama juga. Beda agama juga. Iya, mungkin ini sudah takdir di mana Tuhan mau ngasih tahu kalau stop membeda-bedakan kalian. Iya nggak sih? Kayak soalnya banyak banget sebenarnya kasus beda agama itu, nggak cuma 1-2 orang. Dan aku mulai berpikir kayak ya mungkin di sini Tuhan mau bilang please stop untuk membeda-bedakan, membawa-bawa agama untuk membedakan satu sama lain, karena kan pada akhirnya yang utama itu kasih sayang, kasih gitu kan. Jadi gua nih yang pemahaman. Jadi ya bingung juga sih lo tinggal di Indonesia tuh ada 6 agama yang diakui. Betul. Kalau kurang lebih menurut gua 37 agama percayaan ya, bener nggak sih? Ya. Apa gue soto ya? Sedunia ya, banyak. Karena kan banyak agama kepercayaan soalnya. Itu dia, agama kepercayaannya banyak. Terus lo lagi ngurusin apa sih Mek hari ini? Hari ini khusus mendedikasikan waktu buat podcastnya Mas Bin. Wow, gila, keren guys. Thank you lo. Makasih sama-sama. Lo kapan? Tanggal berapa sih mau nikahnya? Harusnya hari ini Bin. Oh, hari ini. Makasih mengingatkan. Oh, gitu. Oke. Harusnya di jam sekarang gue sudah lagi prepare mau naik pelaminan. Oke. Atau bahkan udah pemberkatan mungkin di jam sore kayak gini. Tapi karena koronces menyerang ya, ini udah ngalahin kartunya Avatar. Jadi gue pending sampai tahun depan sih Bin. Gitu. Kayak lancar. Amin, thank you Bin. Terus seandainya Mek, gue mau nanya nih, seandainya lo bakal undang mantan lo nggak sih di nikahan lo? Waduh, ini harusnya di briefing dulu di belakang. Kayaknya sih enggak sih. Enggak ya? Lose contact juga anyway. Sama sih gue kayak gitu. Iya. Kayak kecuali
kalau masih kontak-kontakan, keep in touch di mana ya, itu pasti kita undang lah as a friend. Tapi kan ini lose contact juga, jadi kayak enggak sih. Lo setuju nggak sih kalau mantan tuh jadi musuh atau jadi teman? Sebenarnya ini gue agak susah ngejawab karena pada prakteknya akhirnya gue sama mantan gue itu nggak temenan. Tapi kalau ditanya personal, sebenarnya lu setujunya berteman apa musuhan ya? Gue sebenarnya pengennya berteman. Tapi kan kata orang kalau putus baik-baik nggak putus gak sih? Yang kayak gitu. Ya walaupun ada juga pasti yang putusnya baik-baik dan tetap keep in touch. Gitu sih Bin. Ini mengorek kisah asmara seorang Mega yang nggak pernah berakhir dengan baik. Jadi gue nih salut banget sih sama teman gue satu ini. Kenapa tuh Bin? Dia kan cerita sama gue punya kuliah, habis itu dia pertama kali kerja di mana, bla bla bla. Sampai sekarang dia udah jadi manager masyarakat. Tuh gue the best. Gimana sih Mac? Gue tuh kayak lo tuh kayak dulu kan sering ngasih tau gue nih. Lo istilahnya ya mentoring gue juga lah dalam hidup gue tuh, kayak lo tuh masukan omongan lo tuh kayak gue pikirin tuh, wah Mega pernah ngomong kayak gini sama gue, Mega pernah ngomong gini. Tuh gue salut lo Meg, lo gimana sih? Dalam hal apa nih? Dengan semuanya. Oke. Semuanya kayak lo bilangin, Bin jangan kayak gini, Bin jangan kayak gitu, Bin jangan kayak gitu. Menegur. Karena buat gue berteman itu harusnya bisa speak up the truth gitu loh Bin. Kayak gue nggak bisa nih berteman yang kayak di depannya manis doang, terus di belakangnya we have negative thought about our friend. Jadi mendingan kayak ketika aku tahu teman aku menurut aku salah, menurut aku, karena kan balik lagi menurut orang lain, menurut Bibin belum tentu salah ya, aku akan kasih tahu Bin jangan dong kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa excuse ya udah gitu, kayak gue juga nggak akan negur, karena menurut gue setiap orang itu udah punya prinsip hidup masing-masing yang harusnya kita itu tidak masuk untuk merubah karakter Bibin as my friend untuk menjadi karakter yang menurut gue perfect gitu loh di mata gue gitu. Jadi ya kalau gue mau berteman ya gue harus bisa terima seorang Bibin dengan kurang lebihnya Bibin. Kalau gue nggak suka ya udah emang kekurangannya Bibin. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa menjerumuskan Bibin sebagai teman ya gue nggak mau dia terjerumus. Contoh yang kayak guys, gitu. Tuh keren guys kata-katanya guys. Tapi gue juga salut loh sama Bibin karena nakalnya Bibin nih, Bibin tuh tidak menjerumuskan teman yang menurut dia gak di areanya itu. Ngerti gak sih Bin? Ngerti. Gue nggak tahu ya kalau Bibin sama orang lain gimana. Cuma kalau sama gue kan tahu nih nakal-nakalnya Bibin. Tapi Bibin itu mau even ada rame-rame teman, mau cuman kita berdua kemana gitu, dia nggak pernah menjerumuskan gue untuk kenakalannya dia gitu loh. Dia bisa menghargai karakter setiap teman-temannya dia gitu. Kalau misalnya memang temennya bandel, ya udah bandel bareng. Kalau nggak bandel, ya kita tetap bisa having fun as a mega karakternya Mega gitu. Dan itu yang menurut gue appreciate Bibin di situ, kayak kalau misalnya pun kami lama nggak kontak-kontakan, tapi aku tahu karakternya Bibin kayak gitu. Dan thank you opininya. Tapi itu jujur, dan menurut gue susah nemu orang yang bisa having fun sama kita tanpa merubah karakter kita itu. Tuh guys, gue kayak gitu guys. Sebandel-bandelnya Bibin, senyablak-nyablak mulutnya dia, senegatifnya seorang Bibin itu, menurut gue dia punya positif yang dia tidak merubah karakter temennya itu. Gitu. Thank you Mega. Nah, itu normal dulu dong. Anjay. Gitu. Sekarang gue mau nanya nih Meg. Ada pertanyaan agak ini nih. Menurut lo itu teman yang baik itu harus gimana sih? Gitu tadi sih. Kayak tidak perlu merubah karakter seseorang menjadi perfect di mata lo untuk menjadi temen lo. Oh gitu. Ya, karena kan setiap orang sudah unik dengan sendiri-sendiri ya. Maksudnya aku nggak munafik, aku juga punya banyak kekurangan, Bibin punya banyak kekurangan, aku juga pasti pernah kesel sama Bibin, tapi ya dia teman aku gitu loh. Kayak
menurutku pertemanan yang baik dan sehat itu ya bisa menerima temen itu as a dia gitu loh, tidak mengucilkan dia tiba-tiba, tidak menjelekkan dia tiba-tiba di belakang. Jadi seperti itu. Kalau dia punya salah ditegur aja gitu. Kalau misalnya teman guys. Iya benar, kalau misalnya lu memang nggak suka sama karakternya, tegur as a gentle gitu nggak sih? Maksudnya walaupun kita cewek kan ya harusnya kita juga bisa belajar gentle aja. Kayak yang gue tahu nih kalau berteman sama cowok berantem di situ doang, ya kan? Habis itu kayak, ya kan? Habis itu kayak ya udah gitu lah. Gue tuh walaupun gue diem gini, sebenarnya gue juga tipikal yang berantem hari ini selesai hari ini gitu. Gue nggak, misalnya gue kesel nih sama lu, paling gue cuma cerita nih misalnya sama laki gue, bibirnya gila ya hari ini gini-gini. Tapi udah selesai, gue nggak yang kayak besoknya aku bahas lagi, besoknya gue bawa dendam, besoknya terus gue jadi berubah yang kayak gitu. Itu enggak sih. Even though kayak gue tahu nih cerita omongan tentang lo di belakang, gue kan langsung konfirmasi kan sama lo kayak, Bin, lo nggak cerita nih sama gue nih ada apa kemarin gitu kan. Bibi udah kayak, Mac lu gak denger dari gue? Enggak, gue gak ngejudge lu, justru gue telepon lu, gue mau tahu maksudnya lu. Itu tuh masalah tuh parah sih. Tuh, itu cewek ngaco sih. Ya cerita ya udah. Jadi kemana-mana ya? Kemana-mana. Aduh. Menurut gue sih gitu, Bin. Emang kalau menurut Bibin, teman yang baik itu gimana, Bin? Teman yang baik salah satunya begitu, Mega. Tapi satunya lagi, kalau menurut gue tuh ya, kalau dia melakukan hal yang salah tuh didiemin dulu. Kasih waktu dulu, ya? Kasih waktu, tunggu capeknya. Pasti dia nyadar. Ya. Itu berlaku sama gue kok. Itu yang gue alami. Gue dulu ya gila, gue main-main banget. Lo tau gue lah. Tapi kan nggak semua orang bisa sadar dengan kita diemin ya kan. Ya, malah ada yang menjadi-jadi. Ya, ntar pas udah saatnya menjadi-jadi baru sebagai teman itu baru ditegur. Tapi lu tipikal yang konfrontir atau yang kayak oh ya udah kalau memang gue sejelek itu gue nggak ya udah kita putus pertemanan gitu. Oh enggak. Lu akan konfrontir. Dan tetap konfront, masalahnya gue bakal someday gue bakal butuh dia sih. Oke. Semua teman maupun itu yang baru kenal udah lama ya, kalau dia salah sama gue atau gimana ya gue mencoba untuk tidak menyalahkan dia. Berarti, tapi tunggu. Oh iya, ada tapinya nih guys. Ada nih guys. Syarat dan ketentuan berlangsung. Ada satu orang yang gue benci banget sama dia. Ada satu orang yang gue benci sampai sekarang. Gue juga nggak tahu. Gue sebenarnya gue juga nggak mau dendam lagi sama dia. Gue juga udah nggak mau kesel lagi sama dia. Tapi nggak tahu masih nyantol aja di otak lah, masih pingin ngomongin dia gitu loh. Kayak toxic sih itu, toxic sih. Ya nggak baik sebenarnya. Tapi itu dia, gue nggak bisa untuk mencoba untuk nggak ngomongin gitu loh. Soalnya dia ngomongin di belakangnya ngaco parah. Makanya pas gue tahu dari orang lain atau teman-teman yang satu circle, wah anjing banget nih orang kayak gini. Terus lu konfrontin nggak? Nggak, belum. Karena gue pilih diam. Akhirnya gue pilih diam dan gue malas ketemu nih orang. Kayak ngomonginnya, aduh ngaco deh. Bisa banyak sih yang bilang iri gitu, tapi apa iri gue begini guys, apaan sih? Ini dari mananya sih? Iya. Gitu Mega. Tapi suatu hari lo akan ngomong sama dia, nggak? Semoga sih, kalau emang gue udah nggak kesel gitu ya, gue bakal ngomong sama dia. Berarti depends on problemnya ya. Kalau memang udah kayak bangcat banget. Ya pasti lo ketemu kan orang yang bangcat banget. Ya ada kan? Bikin trauma mendalam juga dalam hidup gitu. Kayak gue tau orangnya. Yang mana nih? Gitu. Ada 2 ya? Iya lagi. Gitu guys. Jadi apa lagi? 2022 gimana nih? Apa nih? Kasus lo. Yang mana? Percintaan. Bakal nikah nih 2022. 2021. Ya. Itu kira-kira bulan apa sih, Mek? Februari 2021. Kita udah kayak udahlah jangan mundur terlalu jauh juga, nanti nggak enak juga kan gitu. Jadi tahun ini lagi mulai, semoga nih Koloncas cepat selesai karena administrasi kami terus terang belum beres. Semoga cepat selesai guys, kita berdoa. Amin. Masalahnya dampaknya
parah banget. Dampaknya di kita aja parah, apalagi di yang istilahnya yang menengah ke bawah juga. Iya benar. Gila, gue sampai yang ada yang bilang, Mas Bin tolongin dong kalau ada kerjaan apa aja. Iya. Itu so sad banget sih ketika banyak teman-teman yang juga kena pemutusan hubungan kerja kan di kantor kita. Itu kayak gue jujur gue nggak bisa nangis kayak waktu pada farewell. Gue sempet nangis tapi cuma sedikit terus gue langsung kayak pergi gitu karena terlalu. Lu pernah nggak sih sakit terlalu dalam sampai lu udah nggak tahu lagi harus lu udah nggak bisa nangis yang kesengguk-sengguk tapi lu juga nggak kuat buat saying goodbye sama mereka, apalagi kan ada teman-teman kita tuh kan lumayan deket banget ya sama kita ya kan, jadi kayak oh my god it hurts so much sih. Gila ya gitu. Dampaknya parah. Meg, apa tuh? Bintang lo apa sih? Gue lupa. Apa? Bintang lo apa sih? Gemini. Baru ulang tahun kan kemarin. Happy birthday ya. Thank you. Gue sebenarnya niatnya tuh pingin beli kado hari ini. Pingin beli kue beneran. Tapi bangun gue telat. Gue dibangunin sama Rian tadi. Apa kabar kalau kita jadi podcast yang 10 pagi lu? Yang ada gue yang bawain kue. Guys, podcastnya guys. Aduh. Terus apa Bin? Lo? Gue siap dikorek deh hari ini. Gue bingung guys mau ngorek dia guys. Soalnya kayak udah tahu gitu kan. Iya, kita tuh udah deket. Ya deket lah. Lo tuh masih bakal honeymoon kemana nih? Belum tahu, mungkin bisa nanya yang di belakang tuh. Oke. Yang di belakang. Honeymoonnya kemana di belakang? Ada lah. Bocoran aja deh, bocoran. Soalnya tuh gila ya Ben ya, dunia sosial media dan netizen itu tuh beneran dahsyat ya. Kayak gue kan sebenarnya udah kayak 2 kali mempending tanggal pernikahan dengan alasan ya bener ini alasannya ya memang administratif banget yang belum kelar gitu kan. Diomongin, dibilang dibanding-bandingin sama acaranya orang lain. Iya, terus itu nyampe ke telinga gue. Kalau nggak kayak mana lu nggak jadi. Maksud gue kayak oke, gue semenjak itu gue nggak mau terlalu publish lagi tentang relationship. Kecuali itu kayak happens ya, maksudnya kayak karena males aja nggak sih ketika memang kita udah riweuh dengan persiapan. Ya kita juga pengen cepet gitu loh, emang dasarnya aja tiba-tiba ada aja masalah-masalahnya gitu. Jadi ya omongan orang yang masih didengerin sih. Iya makanya jadi kita udah nggak mau terlalu publish lagi gitu. Pesan dari gue sih guys, lo kalau mau jadi diri lo untuk masa depan lo atau gimana please jangan dengerin omongan orang. Apa kata hati lo aja lo lakuin deh. Dan itu dulu pesan dari gue. Dan dulu itu kan apa-apa gue suka posting ya nih. Dan kata orang lo coba berhenti terlalu banyak. Gue masih posting tapi nggak yang sebanyak dulu. Kalau misalnya gue pacaran sama dia, gue kemana gue posting itu. Gue mencoba untuk tidak melakukan itu. Dan sometimes somehow memang iya sih quality time-nya lebih kerasa dibandingin lo sibuk posting upload kayak gitu. Jadi mengurangi jam-jam sosmed lah ya. Ya, kayak gue kalau sempet keburu bisa atau itu benar-benar bagus banget untuk gue posting gitu. Tapi udah nggak kayak mungkin itu juga yang akhirnya bikin netizen kayak lu happy nggak sih sama relationship yang sekarang ini, jadi nikah apa enggak, masih pacaran apa enggak. Mungkin itu yang akhirnya bikin orang berpikir negatif. Padahal sebenarnya justru kita ketika kita nggak posting itu lagi menikmati quality time yang ada gitu. Sekarang jadi nyaman banget ya. Ya, puji Tuhan. Oke, ada pesan sama buat audiens? Aku tahu menjadi diri sendiri itu susah guys di kehidupan sosial media netizen di mana-mana gitu kan. But somehow lo bakal lebih happy sih to be yourself tanpa harus memaksakan diri menjadi kriteria orang-orang supaya lu bisa diterima di circle-nya orang-orang sih. Ya nggak sih Bin? Lu setuju nggak sih? Setuju banget. Enakan jadi Bibin kan? Iya. Oke, kalau gitu dari gue, Mas Bin, Mega, kita pamit. Bye.